Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Candi Borobudur bukanlah candi, akan tetapi sebuah masjid. Gagasan Candi Borobudur sebagai Masjidil Aqsa mendapat sambutan yang hangat. Ada yang menyebutkan itu bukti peradaban Indonesia jauh lebih tua ketimbang yang selama ini diduga dan mengaitkannya dengan peradaban Atlantis yang dihipotesiskan oleh Dr. Arsio Santos. Ada yang menganggapnya sebagai bukti tanah Jawa tak kalah religius dibandingkan tanah Arab, sehingga layak bila ada Rasul diutus ke sini. Dalam ranah praksis, ada yang memulai menziarahi Candi Borobudur dan memperlakukannya sebagai Masjidil Aqsa. Menurut legenda yang beredar, Candi Borobudur didirikan oleh arsitek yang bernama Gunadarma. Mengacu pada konsep kosmologi Buddhis, Candi Borobudur diibaratkan sebagai Meru atau gunung yang menjadi penghubung antara surga dan dunia. Gunung ini berdiri di lokasi yang dikelilingi oleh gunung-gunung, laut, dan sungai-sungai besar. Dengan pertimbangan itulah Candi Borobudur dibangun di lokasinya pada saat ini, dengan posisi dikelilingi bukit, gunung, dan pegunungan, yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, Sindoro, Gunung Tidar, dan Pegunungan Menoreh. Di kawasan tersebut juga mengalir air dari sungai-sungai besar, seperti Sungai Elo, Sungai Progo, Sileng, dan Danau Purba Borobudur. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya Candi Borobudur adalah masjid. Dimulai dari pada masa kenabian Sulaiman alaihissalam ribuan tahun silam mengambil pentas di Jawa. Tatkala mengetahui di luar batas kerajaannya bertakhta Ratu Balkis di kerajaan Sabah yang menyembah matahari bersama rakyatnya, Nabi Sulaiman segera mengutus burung hudhud untuk menemui sang ratu dan memintanya meninggalkan kepercayaan lama, sekaligus mengundang berkunjung ke istananya. Tatkala Ratu Sabah dan rombongan dalam perjalanan memenuhi undangan, singgasana tahtanya dipindahkan secepat kilat ke istana Sulaiman. Betapa terkejutnya sang ratu kala menyadari singgasananya telah berada di istana Sulaiman. Atas kesediaannya meninggalkan kepercayaan lama, sang ratu dihadiahi istana baru, Istana Ratu Balkis yang adalah Candi Ratu Boko. Singgasananya bernama Singgasana Sulaiman beserta relief aparatnya tersimpan di Haikal Sulaiman atau Masjidil Aqsa yang adalah Candi Borobudur. Paparan tersebut adalah gagasan Kiai Haji Fahmi Basya, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tentang Candi Borobudur sebagai Masjidil Aqsa. Gagasan tersebut diturunkan berdasarkan dua pendekatan. Yang pertama yaitu lewat analisis ayat-ayat Al-Quran secara numeris berbasis klaim matematika modern, yang menyimpulkan ada bilangan-bilangan istimewa hasil kelipatan angka 19 yang secara geometris membentuk susunan mirip piramida atau punden berundak. Candi Borobudur adalah satu-satunya bangunan kuno di Indonesia yang berbentuk mirip punden berundak. Posisi stupa-stupanya pun bisa ditafsirkan berdasar bilangan-bilangan istimewa itu. Yang kedua berdasarkan pendekatan transliterasi toponimi atau nama daerah. Nama Sulaiman dianggap berubah menjadi Sleman, Sabah menjadi Sobo, dan akhirnya Wonosobo. Sementara Ratu Balkis menjadi Ratu Boko. Ilmu pengetahuan mengatur sebuah gagasan hanyalah hipotesis atau dugaan yang akan menemukan kebenaran dan menjadi teori baru tatkala didukung bukti sahih dan reliabel dari penelitian independen. Jika tidak ada bukti, selamanya gagasan itu hanya dugaan tak berdasar. Disinilah gagasan tersebut menemui batu sandungan. Dari ranah arkeologi, prasasti Ugarit di Irak dari masa 1400 sebelum Masehi menyebutkan keberadaan kota Urusalem, nama lama dari Yerusalem.
Di kota itu terdapat batu suci Yakub atau Sakrah, tempat Nabi Yakub alaihi salam menerima wahyu pertamanya. Di Sakrah itulah dibangun Haikal Sulaiman atau Masjidil Aqsa pada masa kenabian Sulaiman alaihi salam, yang menurut pertanggalan radioaktif terjadi sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Sementara Candi Borobudur dibangun pada abad ke-9 Masehi, yang semula dirancang sebagai candi Hindu. Namun transfer kekuasaan belakangan membuatnya diskonversi menjadi candi Buddha. Jadi ada selisih waktu yang sangat besar, yaitu 1800 tahun, antara masa kenabian Sulaiman dan pendirian Candi Borobudur. Jika Candi Borobudur dipaksakan berdiri pada abad ke-9 sebelum Masehi, selain ketiadaan artefak arkeologis pendukung, secara geologis pun dikatakan muskil. Mengingat saat ini kawasan Borobudur dan sekitarnya masih terbenam di kedalaman Danau Borobudur purba. Produk terbendungnya aliran Kali Progo oleh sebagian lereng Gunung Merapi yang runtuh sebagai debris evalensi akibat letusan lateral katastrofik sebagaimana dipaparkan oleh Newell dan kawan-kawannya pada tahun 2000. Sebuah bangunan suci didirikan tidak untuk ditinggalkan, namun untuk dipakai masyarakat. Sepeninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam, masyarakatnya mengalami episode pahit invasi Kalda yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar II pada 586 sebelum Masehi, yang menghancur leburkan Haikal Sulaiman. Setelah dibangun kembali, Haikal Sulaiman lagi-lagi diratakan, yaitu pada 70 Masehi saat terjadi invasi kedua atau invasi Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus dan disusul Kaisar Hadrianus. Kedua invasi itu melibatkan kekuatan yang amat besar, yang sangat tercatat dalam sejarah. Namun tiada bukti keduanya berlangsung di wilayah Borobudur dan sekitarnya, baik berdasar tinggalan arkeologis maupun catatan independen, seperti berita mancanegara atau misalnya berita Cina. Fakta itu melemahkan gagasan tersebut. Akhirnya secara teologis gagasan itu tak bisa diterima. Riwayat Al-Bara menegaskan ketika berlangsung pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melaksanakan dengan berputar mengubah arah dalam sholat. Perputaran itu yaitu yang mencapai 157 derajat atau hampir setengah lingkaran. Takkan terjadi jika Masjidil Aqsa di Candi Borobudur. Sebab Candi Borobudur berada di arah tenggara bila dilihat dari Madinah. Jadi bila berpindah arah ke Ka'bah hanya bergeser sedikit, maksimum 60 derajat, dan tidak berputar. Penegasan letak Masjidil Aqsa ada di Yerusalem diperkuat oleh Khalifah Umar bin Khattab pasca penaklukan kota tersebut. Beliau berhasil mengidentifikasi ciri-ciri Sakrah sebagai batu di puncak Bukit Muria sesuai dengan sabda Rasulullah. Candi Borobudur diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Tepatnya di era dinasti Sailendra yang merupakan penganut agama Buddha Mahayana. Itulah kisah tentang Candi Borobudur yang dikatakan adalah sebuah masjid. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.